mempublikasikan informasi terkait COVID khususnya. Dalam kesempatan ini, Sabtu tanggal 5 Desember, kami bisa mengupdate perkembangan terbaru 2 minggu terakhir tentang COVID. Yang pertama, kita mungkin banyak yang sudah tahu bahwa seorang saudara kita warga Rotendao telah meninggal dunia tanggal 3 Desember lalu setelah dirawat di rumah sakit sejak tanggal 2 Desember. Dan hasil tes itu baik rapid maupun swab yang keluar hari ini beliau positif. Jadi almarhum juga sudah kami kuburkan, Satgas sudah kuburkan pada tanggal 3 Desember malam. Kemudian yang kedua, karena itu pemerintah Satgas sedang melakukan tracing terhadap kontak erat beliau, khususnya keluarga, tetangga maupun teman-teman segereja di Kota Ba'a ini. Karena itu himbauan kami kepada keluarga dan juga teman-teman agar bisa dengan sukarela melakukan tes rapid di rumah sakit ataupun cukup melapor kepada puskesmas atau petugas yang mendatangi teman-teman. Nah, untuk itu tes rapid dan swab ini pemerintah gratiskan khusus untuk kasus ini. Perlu kami informasikan bahwa beliau ini adalah pelaku perjalanan dan dalam 2 minggu terakhir ini beliau pergi ke Kupang dan Atambua. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi penting yang patut kita waspadai adalah kami telah menerima laporan informasi lisan bahwa 3 orang pengunjung dari Kota Kupang yang sempat menginap di hotel Videsi dan Grace itu ternyata hasil tes swab mereka itu positif. Tadi pagi itu mereka sudah kembali ke Kupang dan mungkin sudah mereka melakukan diri kepada petugas di sana. Tetapi yang dampaknya atau implikasinya kepada kita adalah bahwa kita akan melakukan tracing kepada penghuni ataupun manajemen hotel, kedua hotel ini, dan selanjutnya tes. Karena itu kami juga menghimbau kepada mereka yang mungkin berjumpa, bertemu ataupun mengikuti kegiatan yang dihadiri oleh ketiga pengunjung ini di kedua hotel agar sukarela melakukan rapid ataupun swab test di rumah sakit. Nah, ketiga pengunjung ini adalah petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi, sehingga kalau warga Rote yang mengikuti kegiatan ini bisa segera untuk melakukan tes. Dan yang terakhir, dari kedua hal ini yang bisa kita simpulkan adalah bahwa kasus penyebaran COVID ini sudah semakin serius di Rotendao. Sudah ada korban pertama langsung di Rotendao, walaupun ini bukan korban pertama. Kita sudah punya satu warga, Bapak Tim Pengidai, yang sudah berpulang. Beliau berpulangnya di Kupang, tapi beliau adalah juga warga Rote. Jadi ini bukan kasus pertama. Nah, karena itulah kita perlu serius meminta kepada Bapak Ibu warga Rote di mana saja mereka yang mungkin ingin melakukan hajatan, pesta dan lain-lain, termasuk juga organisasi pemerintah yang melakukan pertemuan, rapat, seminar, juga pemilik hotel, gereja, agar tidak melaksanakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang banyak. Termasuk karena Natal sudah mendekat, kami juga sudah komunikasi dengan Bapak Ibu rohanian di Rotendao dan sudah ada beberapa jemaat yang dengan sadar tidak mau melaksanakan kegiatan perayaan Natal. Karena itu kami bersyukur dan terima kasih untuk istighfar ini. Selanjutnya kalau mungkin ada lagi yang Bapak Asisten 1 bisa silakan kami silakan. Terima kasih Pak Jenderal, Pak Direktur. Terkait dengan perkembangan kasus yang terjadi di UT, tentu kita prihatin
Dan langkah-langkah strategis yang akan kita laksanakan adalah mengefektifkan penjagaan pintu-pintu masuk, terkait juga masalah pendataan warga luar yang masuk itu akan kita seeding dengan cara bijaksana sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Yang kedua tentu kami berharap ada kesadaran masyarakat untuk dia menjaga dirinya masing-masing, karena COVID ini kita tahu bahwa ketahanan tubuh daripada kita inilah yang menyebabkan COVID tidak datang di kita. Dengan demikian kita harus tetap menjaga kesehatan dengan makan yang cukup, istirahat yang cukup, dengan tentu protokol kesehatan di mana-mana kita mendekati kerumunan, hindari kerumunan. Itu yang paling penting. Tetap social distancing itu kita jalani. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari COVID ini. Paling tidak kita bisa menjaga diri kita masing-masing sehingga dan sampai menular pada badan kita itu. Saya kira itu. Tentu yang lain-lain kebijakan politis, kebijakan teknis yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan COVID ini tentu akan kita optimalkan sehingga kedepannya mulai dari saat ini dan seterusnya kita akan lebih kerja keras. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Satu. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Begini, Ya, Bapak Freddy. ini kan sudah kemungkinan besar transmisi lokal kan sudah ada, yang pasti dari 2 kasus ini. Nah, terus apa langkah gugus tugas yang sudah dilaksanakan? Maksudnya langkah konkret. Ya, baik, terima Kedua, kasih. sabar bos, masih ada. Kedua, berapa kemungkinan tracing yang dilakukan itu berapa orang? Karena kan kita sudah tahu orangnya di Lekoen jelas, orang B berhubungan dengan siapa-siapa kan sudah ada data. Nah, ini yang kami perlu, maksudnya perlu informasikan ke publik. Jangan sampai publik langsung lebih apa lagi, panik lagi, karena orang tahu ini ada jalan-jalan semua. Ya. Begitu toh. Jadi langkahnya apa gitu konkret? Betul. Baik, terima kasih Pak Franky dari Victorious. Dapat kami sampaikan bahwa tim kami, tim kesehatan sedang melakukan tracing. Karena tracing itu artinya paling gampang kepada keluarga dekat, mereka yang juga mengunjungi beliau atau bersama beliau di suatu kegiatan. Itu paling gampang. Tapi kemudian pihak ketiga, artinya dari itu lagi yang mengunjungi beliau jumpa siapa lagi, itu tim epidemiologis sedang melakukan tracing sehingga mereka akan pada akhirnya mereka akan tiba pada angka berapa orang yang mungkin harus dites. Tetapi kita tidak terlalu bisa memastikan sejauh mana ini setiap kotak, sehingga kami menghimbau sekali lagi buat Bapak Ibu yang mungkin merasa berada di kerumunan yang melibatkan orang-orang yang mungkin masih keluarga dengan almarhum agar segera mendatangi rumah sakit untuk melakukan tes. Dan dapat kami sampaikan bahwa karena kondisi penyebaran COVID ini sudah memakan korban, kita juga tahu dari 3 kasus pengunjung ini, kita hari Senin kita akan melakukan rapat dengan Forkopindo untuk mengambil tindakan kebijakan yang lebih ketat lagi terhadap pengunjung. Saat ini pengunjung yang wajib punya dokumen rapid test negatif boleh masuk ke roti itu hanya dari luar NTT. Nah, kita hari Senin kita tahu minggu depan kita akan diskusikan dengan Forkopindo sehingga bisa jadi kita kembali kepada kondisi awal dulu, di mana setiap pengunjung ke Rotendao wajib negatif di rapid testnya. Itu harapan kita dan itu salah satu jalan keluar untuk mencegah penyebaran COVID lebih lanjut. Lalu kemudian Bapak Ibu silakan kita menghimbau, baik itu berhubungan dengan kedua kasus ini ataupun siapapun kita, mari secara sukarela itu melakukan tes di rumah sakit umum Pemda Rotendao juga. Swab. Ya, rapid dan swab. Terus Pak, saya kemarin itu sempat terjadi waktu penguburan itu penanganan dari tim itu agak sedikit lambat, jadi ada sedikit ini di penguburan. Jadi terus ada lagi Pak
Pak Direktur dengan Pak Kadis tidak pakai APD untuk pengukuran. Hasilnya positif. Nah ini terhadap beliau berdua ini bagaimana? Iya, jadi waktu pengukuran itu sebetulnya memang terhadap kasus semacam ini kita berupaya untuk hindari kerumunan, sehingga biasanya itu pengukuran dilakukan malam hari ya. Yang kedua juga karena ada kendala teknis dengan kendaraan eksa, sehingga itu sedikit kita menunggu beberapa saat. Selanjutnya untuk APD Bapak petugas itu, semua petugas yang hadir waktu itu memakai APD, mulai tutup kepala, tutup mulut dan hidung, dan sarung tangan. Itu sudah APD standar. Jadi semua pakai. Semua pakai. Iya. Bisa ada orang lain, ada wartawan dengan tulis tidak pakai APD. Iya, jadi alat pelindung diri. Ini kan juga alat pelindung diri. Oh iya. Ini alat pelindung. Bukan standar protokol COVID, maksudnya pengukuran, bukan standar pengukuran yang tidak maksudnya dipakai pelindung diri, tapi bukan standar untuk protokol. Ya, dan artinya apapun kemudian kami tadi pagi juga saya sudah minta Pak dokter bersama teman-teman Pak Kadis Kesehatan untuk melakukan rapid test. Oh iya. Ya, jadi itu yang dapat kami lakukan. Ada lagi sekarang? Hanya mau memastikan terkait dengan kejadian kemarin, data orang yang kita sudah tracking itu sejauh mana, dan zona-zona wilayah mana yang mungkin dari tim COVID bisa informasikan kepada kita terkait zona-zona yang mungkin zona merah atau zona apa begitu. Karena kejadiannya kan di Lekoen, di Kelurahan Mogdale. Untuk sebagai informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati. Ya, jadi yang pertama yang soal terakhir sih, kalau zona saya pikir hampir semua kelurahan di Baa ini, khususnya karena kita tahu juga selain kasus Bapak SM juga ada 3 pengunjung tadi itu di Hotel Grace dan Hotel Videsi. Lalu jauh sebelumnya kita juga ada kasus seorang ibu yang juga pernah datang ke hotel dan kemudian positif. Seorang ibu ya yang menghadiri acara pesta di Baa. Lalu kemudian kemarin juga almarhum Bapak Jerry Fangida juga sudah melakukan perjalanan sebelum beliau masuk rumah sakit, beliau juga sudah beraktivitas di hotel. Sehingga kalau mau bilang zona, saya pikir Baa dan kemudian kampung, desa, alamat rumah di mana korban berada itu masuk kategori zona merah. Artinya dan untuk itu, untuk keluarga Bapak Jerry kami juga sudah tracing dan tes, khususnya untuk keluarga, karena keluarga beliau kan kemarin itu masih dikupas. Ya, secara untuk kontak erat belum bisa lakukan, tetapi yang lainnya tidak ada masalah. Ya, terkait data tracing dari almarhum Bapak Jerry, Bapak Manafe, dan Ibu yang tadi Ibu hamil, kira-kira sudah berapa banyak orang yang dari tim COVID melakukan tracing? Sudah berapa banyak? Jumlah orang ya, yang jumlahnya tes hingga saat ini. Ya. Jumlah angka pastinya itu kami kebetulan tidak punya di sini, saya tidak bisa sebut angkanya kami ada. Kemarin itu karena selain korban itu juga kami melakukan tracing, tes terhadap beberapa pelaku perjalanan dari luar daerah. Itu sampai kemarin itu tidak salah di Rotendao secara umum itu kalau yang sudah positif swab itu 5 orang ya, kalau tidak salah 5 orang, dan yang semuanya sembuh kecuali yang menjadi korban itu. Berarti hingga saat ini tidak ada kasus positif dari tracing itu ya? Hingga saat ini status sekarang tidak ada untuk sementara. Ya, kalau positif di swab tidak ada. Semuanya itu adalah mereka yang memang tes. Kalau tidak yang tracing itu artinya kita melakukan pendeteksian, pengecekan terhadap orang yang punya kontak erat dengan korban. Itu tracing. Jadi ada suatu kejadian, lalu ada korban, kemudian orang yang di sekitar situ yang punya kontak erat dengan korban itu yang kita trace jejaki ya. Trace itu termasuk dengan upaya rapid test dan swab. Iya.
Oke, saya mungkin tambah. Ini karena apa? Kelihatannya apa? Ini kan sudah akhir tahun. Betul. Terus kemarin kalau saya melihat ini saya pribadi, jadi melihat bahwa keterlambatan itu kemungkinan besar selain kalau bilang alat peralatan dan itu mungkin keterkaitan dengan dana. Kalau ada dana yang tersedia. Nah ini kan sudah di akhir. Kita kan nanti ke depan lagi sampai tahun berapa? Tahun depan baru itu. Terus kalau kalau untuk mencapai terjadinya di akhir-akhir ini dan sampai dengan Januari itu bagaimana? Apakah anggaran kita masih cukup untuk melaksanakan itu semua? Ya, jadi khusus untuk dukungan sumber daya dari Pemda itu kita tahu bersama ada anggaran dan itu kita tidak perlu khawatir karena setiap tahun itu selain anggaran COVID juga sebetulnya kita punya belanja tidak terduga yang kita bisa pakai untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu emergensi ataupun biasanya kejadian bencana. Jadi itu anggaran kita tidak besar. Masih ada Bapak teman-teman wartawan semua? Tidak ada, baik. Masih ada yang perlu disampaikan? Tidak ada lagi. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mengimbau supaya kita tetap waspada, jangan khawatir, tetapi tetap waspada. Selamat sore, shalom, shalom.